Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Ayo mengamati, simaklah temanmu yang sedang membaca. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Saran yang terdapat pada teks tersebut adalah: Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Saran lain untuk Udin dan Mutiara adalah: sebaiknya Udin dan Mutiara tidak mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Sebaiknya Udin dan Mutiara bersyukur karena masih memiliki rumah. Nah, kalian bisa menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara sesuai dengan kreativitasmu ya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Sekarang ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskan penjelasan temanmu di bawah ini. Perhatikan contoh berikut. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Masih banyak anak-anak yang hidupnya kurang beruntung. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur. Selanjutnya, ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Amatilah kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban dan hak di rumah. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kewajiban. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Hak. Berbicara lembut dan sopan. Kewajiban. Membantu dan menata rumah. Kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Hak. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Kewajiban.
diperlakukan dengan lembut dan sopan, hak, saling menolong dan memaafkan, kewajiban, mendapat tempat tinggal, hak, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, kewajiban. Selanjutnya, ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia. Perhatikan contoh berikut ini. Kewajiban: merapikan kamar setelah bangun tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mensyukuri pakaian yang dimiliki, hak dicukupi segala kebutuhan sehari-hari, dibiayai untuk sekolah, dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalian bisa menuliskan hak dan kewajiban di rumah sesuai pendapat kalian ya. Sekarang ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, batu bata yang di rumah ada 200. Maka batu bata yang harus dibeli ayah adalah 980 dikurang 200. Kita bisa gunakan cara susun pendek. Hasilnya adalah 780. Kemungkinan kedua adalah batu bata yang ada di rumah ada 300. Batu bata yang harus dibeli 980 dikurang 300. Sama dengan 680. Kemungkinan ketiga, batu bata yang di rumah ada 400 dan batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 400 sama dengan 580. Kemungkinan keempat, batu bata di rumah ada 500. Batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 500 sama dengan 480. Kemungkinan kelima, batu bata yang di rumah ada 600. Batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 600 sama dengan 380. Kalian bisa menulis kemungkinannya yang lain ya, sesuai dengan kreativitasmu. Ingat, batu bata yang di rumah ditambah batu bata yang dibeli hasilnya adalah 980. Selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Perhatikan contoh berikut ini. Ceritaku. Ibu dan kakak mendapat pesanan untuk membuat 1000 kue donat. Ibu dan kakak membagi tugas dalam membuat kue donat tersebut. Berapa kue donat yang mungkin dibuat oleh ibu? Dan berapa kue donat yang mungkin dibuat oleh kakak? Kemungkinannya, kue yang dibuat oleh ibu adalah 700 kue donat dan yang dibuat oleh kakak adalah 1000 dikurang 700 sama dengan 300. Jadi, ibu membuat 700 kue donat dan kakak membuat 300 kue donat. 700 ditambah 300 sama dengan 1000. Silahkan kalian buat cerita sesuai kreativitas kalian.